Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, pertama-tama siswa maupun siswi kelas 4, seperti biasa Bapak ingin mengetahui kabar kalian pada hari ini. Semoga bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, mari sebelum kita belajar pertama-tama kita panjatkan salawat serta salam kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Dan tak lupa juga kita panjatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kalian bisa belajar atau bisa menuntut ilmu walaupun kalian di rumah. Dan pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembelajaran tentang fikih ibadah. Materi kita pada hari ini yaitu tentang kita akan menjelaskan atau Bapak akan menjelaskan tentang cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Selanjutnya juga kita akan menjelaskan tentang takbirnya atau lafal takbirnya. Dan yang terakhir Bapak akan menjelaskan tentang salat Idul Fitri ketika pada hari Jumat. Nah, sebelum kita mulai di pertemuan sebelumnya Bapak menjelaskan tentang adabnya, bahwa ketika mengerjakan sholat Idul Fitri itu tidak sembarangan, ada adabnya. Karena hari raya Idul Fitri adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan bagi kaum muslimin, karena setelah mereka melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Nah, sekarang kita akan masuk akan masuk ke pembahasan yang pertama tentang cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri, kalian perhatikan apa yang pertama kita lakukan. Yang pertama kita menuju tempat sholat sambil apa? Sambil bertakbir. Karena ingat di adabnya ketika kita Idul Fitri itu memperbanyak takbir. Maka ketika kita berangkat sholat, yang pertama kita berangkat ke tempat sholat sambil bertakbir hingga sebelum sholat dimulai. Jadi yang pertama kita sudah siap dengan memakai pakaian yang terbaik. Kita berangkat ke tanah lapang, ke tempat sholat Idul Fitri sambil bertakbir hingga sholat sebelum sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah memasuki waktu sholat Idul Fitri, kita ketahui bahwa ketika waktunya sholat Idul Fitri itu di atas dua tombak. Kemudian apa yang kedua tadi? Kemudian imam berdiri untuk memimpin sholat dua rakaat. Jadi setelah memasuki waktu sholat, kemudian imam berdiri untuk memimpin sholat Idul Fitri sebanyak 2 rakaat. Selanjutnya apa? Yang ketiga,
salat Idul Fitri tidak didahului dengan azan ataupun iqamah. Ya. Ingat, yang ketiga, tata caranya salat Idul Fitri tidak didahului dengan azan dan iqamah. Berarti setelah imam berdiri, berarti ya imam menyampaikan kepada makmum untuk merapatkan shofnya, kemudian sholat. Jadi tidak diawali dengan azan maupun iqamah. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, dan pada rakaat pertama yang kita ketahui bertakbir sebanyak 7 kali. Ya. Lalu setelah itu apa? Imam membaca surat Al-Fatihah dan setelah membaca surat Al-Fatihah, ya disunahkan juga ya di antara surat yang harus dibaca ya surat Al-A'la ya dengan cara jahr. Ada yang masih ingat apa itu jahr? Ya jahr artinya dengan bacaan yang dikeraskan sehingga terdengar oleh makmum. Jadi yang keempat tata caranya setelah imam ya tadi setelah berdiri ya imam berdiri ya tadi, kemudian bertakbir ya memulai sholat bertakbir sebanyak 7 kali. Nah, setelah itu baru membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat Al-A'la di rakaat pertama dengan cara jahr yaitu dikeraskan. Selanjutnya apa? Yang kelima, dan pada rakaat kedua sama ya bertakbir sebanyak berapa? 5 kali ya setelah bangun dari ruku ya. Kemudian masuk ke rakaat kedua ya bertakbir sebanyak 5 kali, sama seperti rakaat yang pertama. Setelah bertakbir 5 kali itu membaca surat Al-Fatihah dan setelah itu membaca surat Al-Ghasyiyah ya, sama dengan cara jahr itu dikeraskan terdengar oleh makmum. Dan yang terakhir setelah salam imam berdiri untuk menyampaikan khutbah lalu ditutup dengan doa. Ya, itulah tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri ya, dimulai dari kita berangkat sambil bertakbir hingga ya setelah sholat imam berdiri dan menyampaikan khutbah yang berupa nasihat kepada kaum muslimin, lalu ditutup dengan apa? Dengan doa. Itu ya tentang cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya, selanjutnya tentang lafal takbir. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ketika sholat Idul Fitri kita disunahkan memperbanyak takbir. Ya, dimulai dari malam hari sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, kita ketahui lafal takbirnya. Pada hari raya Idul Fitri ya kita dianjurkan untuk apa tadi? Memperbanyak takbir. Adapun lafal takbirnya sebagaimana lihat ya di buku paket kalian juga ada di halaman 29. Ya, takbirnya maksudnya apa? Kita mengucapkan takbir yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, itu contoh lafal takbir. Boleh juga ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, itu tentang lafal takbirnya ya. Boleh Allah yang pertama boleh akbar, Allahu Akbarnya 2 kali, boleh juga 3 kali. Itu tentang lafal takbir. Dan yang terakhir yang akan kita jelaskan pada kesempatan hari ini tentang salat Idul Fitri pada hari Jumat. Ya, bagaimana? Ya, perhatikan ya anak-anak, ya siswa maupun siswi ya. Jadi apabila salat Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, maka orang yang sudah mengerjakan salat Id ya, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha ya, diperbolehkan untuk tidak mengerjakan salat Jumat. Ya, jadi bagaimana ketika bertepatan dengan hari Jumat salat Idnya? Maka ya perhatikan orang yang sudah mengerjakan salat Id, ya Idul Fitri maupun Idul Adha, ya maka diperbolehkan untuk tidak mengerjakan salat Jumat. Melainkan apa? Dia cukup mengerjakan salat
zuhur 4 rakaat ya, seperti pada hari-hari lainnya. Jadi diperbolehkan bagi yang sudah mengerjakan sholat Id, diperbolehkan tidak sholat Jumat, tetapi dia ya cukup mengerjakan sholat zuhur sebanyak 4 rakaat seperti hari-hari lainnya. Sebagaimana ya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu meriwayatkannya, shollan nabiyul ida summa rakhasa fil jum'ah wa qala man syaa'a yusalli falyusalli ya. Nabi mengerjakan sholat Id, lalu beliau memberi keringanan untuk tidak mengerjakan sholat Jumat ya. Beliau bersabda, siapa yang ingin sholat Jumat silakan dia mengerjakannya ya. Hadisnya sahih ya, riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Jadi ya bagi yang sudah mengerjakan sholat Id ya, dia boleh tidak mengerjakan sholat Jumat, tetapi dia cukup dengan sholat zuhur 4 rakaat. Dan bagi yang sholat melaksanakan sholat Id tetapi dia ingin mengerjakan sholat Jumat, maka tidak mengapa bagi dia ya untuk mengerjakan sholat Jumat, sebagaimana sabda Rasulullah, siapa yang ingin sholat Jumat silahkan dia mengerjakannya. Berarti bagi yang tidak ingin mengerjakannya, dia cukup dengan sholat zuhur 4 rakaat ya, seperti hari-harinya. Itu ya bagaimana ketika sholat Id bertepatan dengan hari Jumat ya. Mungkin pembelajaran pada hari ini ya Bapak cukupkan sampai di sini ya. Semoga ya pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian, sehingga kalian mengetahui ya tentang ketika hari raya Idul Fitri, dari mulai kalian adabnya yang telah Bapak sampaikan minggu lalu, tata caranya, tentang lafal takbirnya, dan juga bagaimana ketika Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat. Nah, dan sekian dari Bapak ya, ada tugas buat kalian, kerjakan evaluasi halaman 31 sampai dengan 32 ya, bagian 1 sampai bagian 3 ya. Dan untuk pengumpulannya perlu kalian perhatikan, untuk ikhwan yang untuk pengumpulannya ya diserahkan seperti ke Bapak. Jadi ya kerjakan evaluasi halaman 31, 32 ya, bagian 1 sampai 3. Itu tugas buat kalian ya. Semoga Allah mudahkan kalian ya dalam mengerjakan soal dan juga di dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum ya. Bapak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.